Halo guys, welcome back with me Mazda. Selamat datang di channel M4ZSDA. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dan kita akan membahas fenomena mistik yang sudah ada lama di Indonesia, yaitu santet. Fenomena santet ini udah ada dari zaman dahulu, bahkan sejak zaman nenek moyang kita loh teman-teman. Dan katanya ilmu-ilmu yang paling kuat itu berasal dari Kalimantan dan tanah Jawa guys. Dan di video kali ini kita nggak hanya akan membahas tentang santet, tapi kita akan membahas kasus yang lagi viral nih, tentang seseorang yang menantang dukun santet satu Indonesia untuk menyantet dia. Barang siapa yang bisa membuat gue mengkapaku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Wow, ini orang berani banget. Nama orang ini adalah Ferry Irwandi. Dia menantang satu dukun Indonesia untuk menyantetnya. Dan barang siapa yang berhasil menyantetnya itu bakal dikasih Alphard sama uang guys, 1 miliar. Wow. Dan kira-kira apakah dia bisa disantet? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum mulai, Mazda pesan sama kalian untuk jangan lupa like, share, dan subscribe agar Mazda tetap semangat untuk membuat konten. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Cekidot. Kalian tahu nggak sih santet itu apa? Jadi santet itu dipercaya adalah ilmu hitam yang digunakan untuk menyelakai orang. Itu bisa untuk membunuh, menyelakai, atau membuat sengsara seseorang dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitar kita guys. Dan santet ini udah ada dari zaman nenek moyang kita. Dan kalau kalian cari di internet itu banyak banget bukti-bukti tentang santet teman-teman. Dan apalagi di daerah-daerah tertentu yang kental akan ilmu-ilmu kayak gini, kayak di tanah Jawa sama Kalimantan guys. Kekuatan ini tuh dipercaya digunakan untuk membalas dendam atau membuat musuh yang ada di jarak jauh itu tumbang teman-teman. Tapi benarkah kekuatan ini tuh emang ada? Atau kekuatan ini tuh cuman relevan di zaman dulu aja nih, dan di zaman sekarang udah nggak ada lagi? Daripada kita bertanya-tanya, mari kita bahas di video ini guys. Ngomongin tentang santet, kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari suatu daerah. Daerah itu bernama daerah Jawa teman-teman. Karena di Jawa itu dipercaya banyak banget bertebaran kekuatan-kekuatan magis yang sejenis kayak gini ya guys ya. Santet di tanah Jawa sendiri itu dipercaya digunakan untuk membalas dendam dan bahkan untuk menyerang musuh yang jaraknya jauh guys. Dan santet di tanah Jawa sendiri itu bentuknya bermacam-macam guys. Ada yang digunakan untuk membuat orang sakit, ada yang digunakan untuk membuat orang meninggal, dan masih banyak lagi ya. Dan bahkan ada yang digunakan untuk membuat sengsara sampai 7 turunan guys. Namun meskipun ada kepercayaan seperti itu, masyarakat Jawa sekarang itu lebih cenderung meninggalkan kepercayaan santet karena dinilai kurang baik. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke daerah Kalimantan nih. Kalau di Kalimantan itu santetnya sedikit berbeda ya guys ya, dan memiliki nuansa-nuansa yang lain, khususnya di kalangan suku Dayak teman-teman. Kalau di Kalimantan itu santet itu cenderung berhubungan dengan kekuatan leluhur atau kekuatan dewa-dewa gitu guys. Dalam keyakinan mereka, ilmu ini digunakan untuk melindungi diri sendiri atau menyerang musuh-musuh mereka teman-teman. Berbeda dengan santet yang ada di Jawa yang cenderung dengan individu, kalau di Kalimantan itu santetnya itu melibatkan antara hubungan manusia dengan alam roh gaib gitu guys. Serta roh leluhur yang dipercaya mempunyai kekuatan yang amat sangat dahsyat. Di Kalimantan, santet sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti peperangan atau bahkan perebutan posisi atau bahkan perebutan tanah teman-teman. Dan praktik-praktik santet ini pun dinilai sangat berbahaya bagi para korbannya di Kalimantan guys. Wah, ternyata santet itu seserem itu ya teman-teman ya. Gimana guys? Di sini ada nggak yang pernah mengalami fenomena santet secara langsung guys? Coba kalian komen. Oke guys, kayaknya kita udah cukup nih bahas tentang santet di tanah Jawa dan juga santet di Kalimantan. Tapi ada sesuatu yang heboh di Indonesia yang baru-baru ini terjadi guys. Yaitu ada seorang tiktokers bernama Ferry Irwandi yang menantang dukun satu Indonesia untuk menyantetnya teman-teman. Dan bahkan nih,
kalau ada dukun yang berhasil menyantet si Ferry Irwandi ini, itu bakal dikasih Alphard sama duit 1M guys. Akhirnya banyak banget nih orang-orang yang berusaha menghubungi Ferry Irwandi untuk membuktikan kekuatannya, dan mereka itu mengaku-ngaku sebagai dukun yang bisa menyantet dia guys. Menurunkan hidayahnya kepada kamu, menurunkan penyakit itu. Jangankan muntah paku, kamu mati dalam keadaan muntah darah aja gampang. Kalau udah Allah kun fayakun. Mulai yang katanya perutnya bakal diisi paku lah, dibikin lumpuh lah, segala macem, dibikin sesak napas, sampai muntabir juga dibikin kali ya sama nih dukun ya. Tapi nggak ada yang terbukti, dan semua ini dibuktikan sama si Ferry Irwandi di live streamingnya di YouTube guys. Oh, jam 12. Ada ops. Ada ops. Santetnya mulai datang. Wah, kunang-kunang. Wah. Malah dari hasil live streamingnya dia mendapatkan 36 juta dari saweran masyarakat yang antusias menonton pembuktian santet di channelnya guys. Nah, atas kejadian ini itu menimbulkan pertanyaan besar guys. Apakah santet itu benar-benar nyata atau itu hanya rekayasa aja yang dibuat-buat untuk menakuti seseorang guys? Sampai saat ini Ferry Irwandi masih sehat walafiat dan belum ada yang bisa untuk berhasil menyantetnya guys. Tapi ada sesuatu hal yang unik nih. Jadi ada suatu channel YouTube yang mengundang salah satu dukun yang katanya ini dulu pernah jadi dukun ya, bernama Ria Puspita teman-teman. Nah, si Mbak Ria Puspita ini menyampaikan bahwa banyak dari teman-temannya itu yang dia tahan agar nggak menyantet si Ferry Irwandi ini guys. Saya beri dua pilihan. Kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam 1 kali 24 jam. Terserah siapa yang eksekusi. Saya tahu Mbak Ria katanya nggak mau lagi, ABCDE, udah tobat dan segala macam. Tapi kan Mbak Ria bilang di video banyak teman-temannya yang masih sakti nih, yang tersinggung sama saya dan pengen eksekusi. Tapi Mbak larang, jangan dilarang, eksekusi aja. Karena kalau mereka bisa eksekusi saya, kalian semua aman. Dan yang eksekusi dapat duit 1 miliar dan Alphard. Terus si Ferry Irwandi ini membalas, "Lo kenapa ditahan? Harusnya nggak usah ditahan biar menjadi ajang pembuktian." Tapi uniknya bukannya membuktikan kekuatan santet, Mbak Ria Puspita ini malah mengancam akan membunuh si Ferry Irwandi dengan tangannya secara langsung. Terus orang itu ngomong, coba dong tunjukin, coba dong tunjukin, coba dong tunjukin. Di sini saya ngeluka saya yang lama tuh, koreng saya timbul lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja halal dan saya dilindungi sama hukum. Saya Waduh, ini bukannya ancaman pembunuhan secara langsung ya guys ya. Kalau beneran bisa nyantet, harusnya tinggal disantet aja ya si Ferry Irwandi biar dapat Alphard tuh. Oke teman-teman, jadi gimana guys menurut kalian? Apakah santet itu beneran ada dan bisa mempengaruhi kehidupan kita di zaman sekarang ini? Ataukah itu hanya mitos yang berakar dalam kebudayaan Indonesia? Tapi kalau dipikir-pikir, bukti tentang santet di internet itu banyak banget guys. Jadi Mazda masih bingung nih, apakah santet itu nyata atau tidak? Coba kalian bantu jawab di kolom komentar. Kasus Ferry Irwandi ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak sekali hal-hal di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan sama logika teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya cukup segitu dulu pembahasan kita tentang santet menyantet di Indonesia teman-teman ya. Kalau ada topik yang ingin kalian bahas atau ingin Mazda bikinin video, silahkan kalian komen di kolom komentar guys. Cukup segitu dulu videonya, see you on the next video and salam yoyoy. Dadah guys.